Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang petani di Kabupaten Goa ditemukan tewas dengan luka di bagian leher. Pelaku adalah sang kakak ipar. Seorang anak buah kapal di Kabupaten Pangkep tewas tertimpa kren saat melakukan pemindahan muatan semen jumbo. Harga telur merangkak naik di Kota Makassar, 60.000 perak sejak 2 pekan terakhir. Seorang petani di Kabupaten Goa ditemukan tewas dengan luka di bagian leher. Tangis histeris keluarga pecah saat melihat kondisi korban. Pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi. Kematian Manggu Daeng Rani berusia 45 tahun, seorang petani di kebun miliknya dengan luka di bagian leher membuat heboh warga dusun Parangloe, Desa Manuju, Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa. Tim Inafis Polres Goa langsung melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengumpulkan bukti kasus ini. Petugas menemukan 2 bilah parang tak jauh dari jasad korban. Lokasi korban ditemukan berada di dalam hutan sekitar 3 km dari jalan poros. Tangis histeris istri korban pecah saat melihat kondisi suaminya yang tewas. Dan diketahui seorang warga bernama Saharu yang berusia 50 tahun hendak pergi berkebun dan mendapati korban terkapar di dalam kebunnya. Warga kemudian mencari pertolongan dengan melaporkan kejadian itu kepada polisi. Selama ini korban sering menginap di dalam kebun miliknya dengan mendirikan sebuah gubuk kecil. Jadi kalau kita lihat dari tubuh korban yang luka-luka ini, kalau hasil olah TKP kurang lebih 8 luka-luka pada tubuh korban. Luka sabetan Pak, senjatanya? Luka robek Pak atau luka robek atau luka terbuka. Dan diduga dia menggunakan dengan senjata tajam berupa parang. ada barang bukti yang diamankan di TKP ada barang bukti parang 2 pucuk, hanya belum tahu persis yang mana digunakan oleh pelaku. Pihak keluarga menolak untuk dilakukan autopsi sehingga jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Nimo Matsardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Kita beralih ke informasi lainnya. Aksi solidaritas Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Pinrang diwarnai kericuhan di halaman Mapolres Pinrang. Mereka menggelar aksi terkait dugaan pengeroyokan aktivis HMI saat berunjuk rasa di depan kantor Mandala Finance Makassar pada Jumat pekan lalu. Aksi solidaritas yang dilakukan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Pinrang di halaman Mapolres Pinrang diwarnai kericuhan. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk solidaritas atas dugaan pengeroyokan terhadap sejumlah aktivis HMI saat berunjuk rasa di depan kantor Mandala Finance Kota Makassar pada Jumat pekan lalu. Menurut Ketua HMI Cabang Pinrang, aksi ini digelar untuk mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas adanya dugaan pengeroyokan terhadap aktivis HMI. Ya, terkait tadi adanya ucapan yang tidak sepantasnya diucapkan oleh anggota Polri dan juga terkait dengan tuntutan awalnya kami yang sebelumnya, yaitu terkait pengumpulan. apa tuntutannya? Jadi tuntutannya itu kami meminta kepada aparat kepolisian dalam hal ini Korps Bayangkara kiranya mengusut tuntas dan mengawal kasus ini sampai di akar-akarnya. Sekira demikian. Kericuhan diduga dipicu larangan polisi kepada para aktivis HMI yang membakar ban bekas saat hendak berorasi di halaman kantor Mapolres Pinrang. Akibat kericuhan itu sejumlah karangan bunga yang ada di halaman Mapolres rusak. Setelah melalui mediasi, peserta aksi membubarkan diri. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Harga telur merangkak naik di Kota Makassar. Di Pasar Pabayang-Bayang, harga telur melambung menjadi 60.000 perak sejak 2 pekan terakhir akibat kurangnya stok telur dari distributor. Para pembeli mensiasati kenaikan harga dengan mengurangi jumlah pembelian.
Kenaikan harga telur terjadi di Pasar Pabaeng-Baeng di Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Rapucini, Kota Makassar. Selasa lalu, harga telur ayam ras berbagai ukuran naik Rp3.000 setiap raknya. Untuk ukuran besar, harga telur dijual Rp60.000 per rak, naik dari harga sebelumnya yaitu Rp57.000. Begitu pula telur ukuran sedang naik Rp3.000 menjadi Rp57.000 per rak. Kenaikan harga telur ini sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir karena stok telur yang berkurang dari distributor. Harga telur melonjak sekali, Pak. Iya. Sudah 60.000 satu rak. 60 per rak. Iya. Dari harga berapa, Pak? Dari harga 57 naik 60. Sudah hampir 2 minggu ini. Iya. Menurut pedagang, naiknya harga telur tidak terlalu berpengaruh terhadap pembelian telur oleh masyarakat karena mereka mensiasati kenaikan harga dengan mengurangi jumlah pembelian. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. 10 miliar uang kertas rupiah emisi baru disalurkan di sejumlah pulau terluar yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Langkah ini dilakukan Bank Indonesia untuk memastikan pemerataan pembangunan dan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tim ekspedisi rupiah berdaulat Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut menyasar 5 pulau di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan dengan menumpangi KRI Tongkol 813. Lama perjalanan antar pulau yang memakan waktu 5 hingga 6 jam, serta kondisi cuaca yang sering berubah-ubah tidak melunturkan semangat untuk memastikan pemerataan pembangunan dan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Tim ekspedisi mengarungi lautan hampir sepekan dalam mengawal penyaluran uang dari Bank Sentral untuk membantu warga pulau menukarkan uang rusak maupun uang yang telah kadaluarsa dengan uang keluaran emisi terbaru. Itu dengan TNI Angkatan Laut ya, karena kita istilahnya semboyan dulu kan kita jelas PEPA, jelas MAHE ya, jadi Angkatan Laut kita selalu yang mengawal kita melakukan ERB ini. Nah, pesan kami ya ini istilahnya kami merasa safe ya dikawal dengan istilahnya TNI Angkatan Laut, dan juga mereka berperan juga di setiap kegiatan yang kami lakukan di pulau-pulau ya. Kemarin kita ada juga memberikan sumbangan gitu ya, kayak sekarang ini kita lakukan penukaran dan ada launching gerakan wisata gitu. Nah, ini juga TNI Angkatan Laut aktif berpartisipasi. Jadi selama 5 hari ini teman-teman kan sudah mengunjungi beberapa pulau ya. Nah, kalau tadi dengar dari ceritanya teman-teman itu ada warga itu pada antusias ya. Bahkan di satu pulau di Kayu Adi kalau nggak salah itu ada di sana warga setempat yang pengusaha ternyata. Nah, itu menukarkan uang luar biasa sehingga kita modalnya jadi nggak cukup jadinya. Angkatan Laut dengan BI berkeliling pulau, mulai dari Bonerate, Kalautoa, kemudian Kajuadi dan Jinato, kemudian mampir di Daratan Selayar untuk memperkenalkan dan memotivasi warga dan keluarga kami di Selayar tentang daulat rupiah berdaulat. Sekaligus memberikan sosialisasi dan motivasi berkaitan dengan cinta rupiah. Ini memberikan inspirasi bagi kami untuk terus bekerja, bersinergi, berkolaborasi dengan semua institusi dan lembaga untuk mengembangkan pariwisata Selayar. Di samping itu juga kami terus memohon bantuan dari BI agar terus mengawal program-program Selayar. Sejauh ini 10 miliar rupiah uang kertas emisi terbaru sudah disalurkan ke sejumlah pulau terluar di Kabupaten Kepulauan Selayar. Jumlah itu naik 2 kali lipat dari tahun 2022 lalu. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.